Oke, kita bahas sesuatu yang kayaknya lebih dalam dari sekedar berita keuangan biasa ya. Kita akan bedah sebuah ide yang menurut sumber kami jauh lebih besar dari sekedar Bitcoin itu sendiri. Ini soal filosofi. Nih, biar dari awal kita sepaham. Analisis kali ini tuh bukan soal kripto seperti yang biasanya kamu dengar. Ini juga bukan soal jadi trader ya, bukan buat yang mantengin grafik tiap hari. Coba, lupain dulu deh soal itu sejenak. Dan yang paling penting, ini sama sekali bukan soal untung-untungan atau ngarep harganya bakal meroket. Bukan. Perspektif yang kita bedah ini ngelihat naik turunnya harga harian itu ya cuma gangguan aja. Oke, kalau semua itu kita buang, terus apa dong intinya? Nah, menurut sumber ini, jawabannya cuma satu, kedaulatan pribadi. Coba deh bayangin, kamu punya fondasi di mana kamu nggak perlu lagi minta izin atau nunggu persetujuan orang lain. Nah, biar ngerti kenapa kedaulatan itu penting banget, kita katanya harus ngeliat dulu nih gimana sistem yang ada sekarang ini mainnya. Logikanya gini, sistem itu aturannya seringkali nggak berpihak ke kita sebagai individu, apalagi buat jangka panjang. Di sini nih, kita lihat ada dua cara berpikir yang beda banget. Di satu sisi ada permainan sistem. Ya, dunia yang kita tahu lah, yang jalan karena kita percaya sama uang fiat, nurut sama bank, dan ya bergantung sama institusi. Sisi lainnya, ada yang namanya rencana berdaulat. Ini pendekatan yang sama sekali nggak butuh izin, nggak pakai perantara, dan nggak ada rencana B. Benar-benar pilihan yang fundamental kan? Nah, berangkat dari pemikiran tadi, tindakan yang bakal kita omongin ini bukan dilihat sebagai strategi investasi. Sama sekali bukan. Ini lebih kayak sebuah langkah sadar buat cerai atau memisahkan diri dari sistem keuangan yang selama ini kita kenal. Dan inilah kata kuncinya, stacking sats. Dengerin ya, ini bukan sekedar beli Bitcoin. Menurut definisinya, ini tuh sebuah filosofi. Setiap akumulasi kecil itu adalah langkah yang disengaja buat bangun kemandirian finansial dan yaitu tadi, keluar dari sistem. Dan apa dampaknya? Kekuasaannya pindar tangan. Idenya simpel banget. Pas kamu bener-bener pegang kendali asetmu sendiri, permainannya langsung berubah. Kamu bukan lagi yang minta-minta, tapi kamu yang ngontrol. Terus prakteknya gimana sih? Gini, waktu aset kamu ada di cold storage, penyimpanan yang kamu pegang sendiri kuncinya, banyak banget ketergantungan yang hilang gitu aja. Tiba-tiba kamu nggak butuh pialang, kamu juga nggak perlu pusing mikirin dana talangan bank. Dan yang paling asik, kamu nggak usah nebak-nebak lagi bank sentral mau ngomong apa minggu depan. Kamu udah di luar permainan mereka. Nah, kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Kebebasan dalam konteks ini bukan sesuatu yang bisa didapat instan. Ini hasil dari proses yang disiplin yang konsisten, dibangun pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Dan akhirnya kita sampai di puncak argumen ini. Poin paling pentingnya adalah tujuannya itu bukan buat ikut-ikutan sistem keuangan yang baru, bukan. Tapi buat punya pilihan. Pilihan untuk keluar sama sekali. Dan ternyata ada rasa urgensi di sini. Kesempatan buat bangun jalan keluar ini katanya nggak bakal selamanya ada. Logikanya, waktu terbaik ya sekarang. Waktu orang-orang masih belum terlalu ngeh, waktu aksesnya masih gampang, dan ya sebelum aturan mainnya diubah lagi. Ini ngebawa kita balik lagi ke perbandingan awal. Sistem yang ada itu bakal terus-terusan kasih janji, keamanan, keuntungan. Tapi menurut pandangan ini, tiap janji itu datang sepaket sama tali pengikat yang nggak kelihatan, yang bikin kita jadi makin bergantung. Jadi sekali lagi ya, kita coba lihat ini dari sudut pandang yang beda. Ini bukan sekedar transaksi jual beli biasa. Ini tuh tindakan membangun sesuatu. Setiap saat yang kamu kumpulin itu kayak satu bata buat bangun masa depan. Masa depan di mana kamu nggak perlu minta izin, nggak perlu nunggu, atau ngasih penjelasan ke siapapun buat ngatur uangmu sendiri. Dan inilah kalimat pamungkasnya dari sumber ini. Pergeseran dari cuma mikirin finansial, jadi mikirin soal kebebasan yang fundamental. Nah, buat penutup, kami pengen tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Lepas dari kamu setuju atau enggak soal Bitcoin ya, tapi konsep jalan keluar atau membangun kedaulatan pribadi itu kan ide yang kuat banget. Kira-kira apa sih artinya jalan keluar itu buat kamu di hidupmu sendiri?